Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, kita mau bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Tapi kita percaya bahwa tidak ada satupun yang bisa membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja di tengah kita. Amin. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita buka hati kita. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau angkat suara kita. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau teramat baik bagi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Haleluya. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam setiap musim kehidupan kami Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Bahkan Kau berperkara bersama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau gak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menjadi kekuatan kami saat ini Tuhan. Di tengah situasi pandemi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi dengan iman percaya, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
Bersyukur Tuhan pagi hari ini. Hadirat Tuhan nyata atas setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan setiap kami memberikan hati kami pagi hari ini. Untuk senantiasa kami terkoneksi dengan Tuhan dimanapun. Keberadaan kami saat ini walaupun secara fisik tidak ada bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan di gereja. Tapi di tempat kami masing-masing pagi hari ini. Kami percaya setiap kami orang-orang percaya memberikan hati kami. Hidup kami untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapa Engkau lawat setiap kami, Engkau rapi setiap kami. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh menikmati Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami dalam ibadah kami yang diberkati oleh Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah bagi kami. Kau nyatakan kuasa-Mu dalam ibadah kami pagi hari. Dan biarlah Tuhan, setiap kami dipenuhi dengan sukacita surgawi pagi hari. Berkat-Mu melimpah atas kami. Kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita semua bersuka cita di hadirat Tuhan. Amin. Dan saat ini marilah kita naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Oh. Oh, oh. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya,
kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, oh oh oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Saudara, saat ini kita mau mendengarkan pesan pengembalaan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Bulan ini kita sama-sama mau merayakan satu perayaan tahunan di mana ada 3 serangkai yang dimulai pada minggu ini. Kita merayakan Minggu Palem di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan dieluk-elukan sebagai raja. Hari ini juga kita sekaligus mau mengenang 1 tahun senior pastor kita, Pastor Lukas Tahir, dipanggil pulang ke rumah Bapa. Dan dalam kesempatan ini kita sama-sama mau merayakan Minggu Palem ini dengan penuh kenangan dengan senior Pastor Lukas Tahir. Dan kita juga belajar dari kehidupan Yesus yang memberikan teladan ketika dia masuk ke Yerusalem, membuktikan dia mau berserah kepada kehendak Bapanya. Oleh sebab itu, berserah adalah satu bukti di mana kita mau menundukkan kehendak pribadi kita di bawah kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama menyimak satu kutipan atau khotbah dari Senior Pastor Lukas Tahir berbicara tentang yielding atau berserah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, minggu ini adalah minggu yang sangat spesial buat kita semua. Minggu ini adalah Minggu Palem. Kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dan bertepatan dengan hari ini juga, kita mau memperingati 1 tahun almarhum Senior Pastor Lukas Tahir, yang sebentar lagi akan memberkati kita melalui khotbahnya yang terakhir. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kami mengatakan Tuhan bahwa kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Di dalam situasi apapun Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang perkasa, Engkau tetap Tuhan yang baik dalam hidup kami. Seumur hidup kami Tuhan, kami akan menyembah-Mu Tuhan. Amin. Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkau kekuatan kami. Haleluya. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kupegang hanya janji, yang kupegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lebah, aku tak ditinggalkan. Yesus
tahu Kau selalu beserta dengan kami Bapa. Oh, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Engkaulah kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, 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 Yesus. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Yesus, Allah yang kami sembah. Oh, Kau Bapa yang setia. Oh, sungguh kasih-Mu sempurna Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau setia Jesus. Haleluya, haleluya. Saat ini kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami Tuhan. Kau menjamah setiap hati kami Tuhan. Dan ini waktunya Engkau berbicara di tengah kami Bapa. Kami rindu firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, ketika firman-Mu itu ditaburkan Tuhan, boleh kami terima Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman Tuhan buat kami, menjadi rema buat kehidupan kami. Bertumbuh, berakar, bahkan berbuah yang baik Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan. Kami buka hati kami Bapa. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau hadir di sini, Kau ada bersama dengan kami. Dan tidak pernah tidak bersama dengan kami. Selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, Kau melihat keberadaan kami masing-masing. Engkau yang mengerti apa yang terjadi di dalam hidup kami. Apa yang sedang kami pikirkan saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami datang menyembah kepadamu, kami masuk di dalam hadirat kudus-Mu. Dan Engkau melakukan pekerjaan-Mu yang dahsyat. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang membuat kami bisa bertahan sampai saat ini. Sekalipun banyak hal Tuhan yang kami hadapi, seakan-akan kami tidak bisa terima. Tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi kembali kami pegang janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ditepati di dalam waktu-Mu Tuhan. Dan saat ini Engkau mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang tidak berguna ini. Untuk Engkau berbicara kepada kami semua dan Engkau menjamah kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Happy Palm Sunday. Ya, ini nggak biasa. Seharusnya setiap ada event seperti ini kita mesti aware sesuatu. Kalau merayakan Palm Sunday ingat apa? Apa yang muncul? Apa yang terbersit di dalam diri kita?
Apa? Cuman sekedar rame-rame bawa palem, Tuhan Yesus masuk dari Betfage masuk ke Yerusalem, itu aja? Apa? Mesti tahu, kalau enggak mau ngapain? Kita perlu tahu. Ini ada 3 hal. Ada Palm Sunday, ada Good Friday, ada kebangkitan Tuhan. Ada hal-hal yang terjadi. Ada hal-hal yang perlu kita pahami. Bukan hanya sekedar kita tahu bahwa Tuhan menebus kita, mati di kayu salib, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. That's all. Bukan. Kita perlu mengerti apa yang terjadi. Ini dari tahun ke tahun. Setiap tahun kita rayakan Palm Sunday. Kita sebut 3 serangkai. Minggu Palem, Jumat Agung, dan kenaikan apa? Kita perlu tahu. Kemarin Jakarta penuh. Macetnya luar biasa. Dengan tujuan satu. 2015 tahun yang lalu, Yerusalem penuh dengan semua orang. Mulai dari Betfage sampai masuk Yerusalem, semua orang mengeluh-ngeluhkan Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan. Mungkin seperti apa yang kita lakukan juga pagi ini. Tapi kita belajar apa? Enggak hanya begitu aja. Di dalam celebration, di dalam pengagungan harus ada sacrifice. Harus ada pengorbanan, baru terjadi celebration. Enggak ada celebration tanpa pengorbanan. Enggak ada celebration tanpa peperangan. Enggak ada peperangan tanpa kemenangan, baru bisa celebration. Hati-hati setiap kali kita memuji Tuhan, agungkan Tuhan. What happened with you? Apa yang terjadi dengan dirimu? Apa kau memberikannya semuanya betul? Ketika ku sembah, engkau ku sembah, apa betul semua itu dari dalam diri kita? Sudah betul kita berikan, tidak ada sedikit pun yang kita ambil? Karena apa yang kita berikan kepada Tuhan harus betul-betul pure kepada Tuhan. By proses kita akan dibentuk seperti itu. Nah, hari ini kalau kita lihat Palm Sunday, semua orang memuji Tuhan. Semua orang mengagungkan Tuhan. 5 hari setelah Palm Sunday, dia teriak, salibkan dia. Salibkan dia. Bebaskan Barnabas. Salah ya? Barabas. Kok gak ada yang ngasih tahu sih? Pilih Barabas daripada Yesus. Kenapa? Mereka tahu Barabas itu orang jahat, tapi dipilih sehingga Yesus seakan-akan lebih rendah dari Barabas. Tapi waktu Palm Sunday, semua mereka berikan kepada Tuhan. Tes. Kenapa? Mic-nya lebih bersih ya? Oh. Apa sih yang terjadi? Jangan-jangan kita juga ya hanya sekedar menaikkan pujian tanpa mengerti apa yang kita lakukan. Nyanyi aja. Karena kau tidak memberikan semuanya kepada Tuhan. Tidak ada rasa pengorbanan yang kau berikan kepada Tuhan. Sehingga celebration, worship itu hanya sekedar ya lagunya enak dan diajak worship, ya udahlah nyanyilah. 5 hari setelah Palm Sunday, itu orang-orang menyalibkan Tuhan. Berteriak bukan terpujilah Tuhan, salibkan dia. Kenapa? Kenapa bisa berubah? Cuma 5 hari loh. Kenapa berubah? Apa kita hanya sekedar, aduh rasanya luar biasa kalau udah masuk Easter atau Paskah. Manusia bisa berubah. Kalau sesuatu yang berperubahan di dalam dirinya itu enggak betul-betul utuh, di dalam kesadaran penuh, engkau akan berubah. Dan kalau kita perhatikan 2015 tahun yang lalu, kenapa saya bilang 2015 tahun yang lalu? Karena Tuhan kira-kira lahir tahun 4, bukan tahun 0, tahun 4. Ya apa yang orang lakukan di dalam penyelidikan, enggak masalah lah itu. Tapi mereka menyalibkan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu. Ya. Ada hal yang perlu kita pelajari. Yielding. Orang-orang waktu ketika
Minggu Paskah mengagungkan Tuhan. Seakan-akan segala-galanya. Karena dia punya pengharapan Tuhan masuk Yerusalem. Ini calon raja yang akan mengalahkan Roma. Ternyata 5 hari kemudian ditangkap, gak bisa apa-apa. Loh kok kayak begini? Kenapa jagoan saya jadi kalah? Pengharapan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Apa yang terjadi gak sesuai dengan apa yang mereka mau. Makanya pilih Barabas. Barabas berani lawan Roma. Barabas adalah pemberontak kepada Roma. Ini mungkin bisa nolong nih. Gak ada pilihan lagi. Nah hari ini saya mau kita membuka kesadaran tentang siapa diri kita. Dan kita mau belajar tentang berserah, yielding. Yielding di dalam kata kerja bahasa Inggris. Itu diartikan give up. Give up itu kan artinya setelah engkau coba, nggak bisa, akhirnya give up. Itu give up kan? Ya, itu give up. Ya udahlah. Tapi sadar nggak bahwa proses untuk engkau menjadi yielding, berserah kepada Tuhan, kadang-kadang dimulai dengan Tuhan memaksamu untuk engkau berserah. Memaksamu engkau coba cari jalan sendiri, nggak bisa, akhirnya engkau berserah. Sampai engkau mengerti bahwa oh iya, saya punya Tuhan. Selalu nyanyi hari Minggu, Tuhan berdaulatlah dalam hatiku. Engkau yang memiliki hidupku, selalu nyanyi seperti itu. Baru kita sadar, oh iya ya. Dan Tuhan tuntun. Nah hari ini kita mau betul-betul mengerti ya. Yang menarik, salah satu definisi yang diberikan tentang yielding. Ya. Satu definisi yang diberikan oleh seorang namanya Bill Goddard. Realizing that all I have belongs to God. And is to be used to accomplish His purpose. All I have, saya terjemahkan apa yang ada padaku. Saya nggak mau terjemahkan apa yang saya punya. Enggak, apa yang ada padaku milik Tuhan, itu harus sadar. Yielding akan terjadi, penyerahan, betul-betul berserah. Sekalipun Tuhan memaksa kita untuk kita bisa berserah dengan cara yang luar biasa. Tadi Ibu Lisa bilang semua kejadian buat kebaikan. Itu konotasinya sedang bicara kejadian yang tidak baik. Yang kita gak suka. Tapi itu terjadi buat kebaikan kita. Menyadari bahwa semua yang ada padaku itu milik Tuhan. Dan digunakan hanya untuk menyelesaikan rencananya. Apa yang ada pada kita? Macam-macam. Apa yang ada pada kita secara tubuh, secara pikiran kita, skill kita, kemampuan kita. Apa yang ada pada kita, jasmani, material ada pada kita. Posisi kita, uang kita, keluarga kita. Itu milik Tuhan dan tujuannya digunakan hanya untuk menyelesaikan rencananya. Coba kita lihat 3 ayat ini. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Pemerintah dari Dia. Tanggal 17 besok. Saya hanya menghimbau jangan ada yang tidak menggunakan hakmu. Gunakan sebaik-baiknya. Karena pemerintah siapapun yang terpilih nanti itu dari Tuhan, itu kita harus percaya. Itu belajar yielding. Semua dari Tuhan. Roma 11:36. Roma 11:36, ayo lagi baca. 2, 3. Sebab adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, titik 2, terus. Kenapa mesti ada titik 2? LA ini
Kenapa mesti dikasih titik 2? Titik 2 kan seakan-akan mau menjelaskan apa yang sebelumnya. Jadi penjelasannya adalah bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada andil manusia. Segala sesuatu dari dia. Apa yang dari dia? Hidup ini dari dia. Oksigen dari dia. Oleh dia. Apa artinya oleh dia? Kita bisa gini nih. Nah, itu oleh dia. Tuhan berikan permit, Tuhan berikan izin perkenan untuk kita bisa. Tapi kan kita nggak hanya inhale kan. Kita nggak hanya, kalau mati, kita mesti keluarkan kan. Dan kepada dia. Titik 2. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini menopang apa yang dikatakan segala yang ada padaku adalah milik Tuhan. Dan untuk digunakan menyelesaikan rencananya. Ada rencana Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Yang percaya katakan amin. Ada. Mungkin saat ini kita masih blur. Kita masih bingung. Tuhan ini mau apa sama diri saya? Gak apa-apa. Dia tahu bagaimana berurusan dengan kita. Dia akan tuntun satu persatu. Untuk kau tahu, oh punya rencana. Oh sadar. Perlu ada orang yang cepat sekali. Ada orang yang perlu pelan-pelan. Tapi selama engkau percaya bahwa ada rencana Tuhan di dalam hidupmu. Maka Tuhan akan menuntun melalui firman-Nya. Melalui Roh Kudus supaya engkau menemukan. Dan setelah engkau menemukan, engkau bisa berlari di dalam rencananya. Mewujudkan apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Saudara tepuk tangan buat siapa? Buat, wow, Tuhan tuh ternyata punya rencana. Betul hari ini saya bingung. Tapi iya benar ya, perlahan-lahan. Dia bukakan sedikit demi sedikit. Kalau dia bukakan selalu semuanya, mungkin dia tahu bahwa kita akan bingung. Malah gak bisa bikin apa-apa. Sedikit demi sedikit. Sampai satu saat kita tahu bahwa, oh iya. Aku tahu this is my calling. Ini panggilanku bagi Tuhan. Dan aku harus sampai menyelesaikannya. Selanjutnya satu ayat lagi. Sama-sama baca. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar apa nih di sini? Disuruh pikul kuk. Siapa di sini yang sudah pikul kuk? Oh enggak ada? Wah perlu baptis ulang nih, berarti nih. Perlu pendalaman lagi nih. Pikul kuk itu betul-betul menyerahkan diri Tuhan. Saya mau ini kuk yoke. Jalan sama Tuhan, bareng jalan sama Tuhan. Ilustrasinya adalah seekor sapi yang masih junior. Dibarengkan dengan sapi yang sudah senior. Dan disatukan dengan yoke, dengan kuk. Sapi yang junior ini belajar dari sapi yang senior. Untuk ketika sapi senior lurus ke kanan. Kadang-kadang sapi junior aduh gak mau ke kanan mau ke kiri. Dan rasa sakit. Sekali lagi saya tanya. Siapa di sini yang sudah pikul kuk bersama dengan Tuhan? Angkat tangan. Mulai sedikit gak apa-apa. Mungkin 10 kali pertanyaan baru semua angkat tangan ya. Gak bisa gak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi lihat ajakannya tuh enak. Dan ayat sebelum ini, ingat ayat apa? Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Bukan paksaan. Tapi kalau engkau tidak pikul kuk, engkau tidak akan belajar rendah hati dan lemah lembut. Lemah lembut berurusan dengan berserah, yielding. Orang-orang yang mengagungkan Tuhan, mendapatkan kenyataan bahwa tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, marah. Mereka marah. Dan akhirnya yang tadinya dia puji, dia mocking, dia ejek. Bahkan kalau perlu salibkan aja, kalau perlu dihilangkan lah, gak perlulah. Mungkin kita juga seperti mereka. Ketika
apa yang kita inginkan. Ketika sesuatu iritasi terjadi di dalam hidup kita dan mulai terkoyak dan mulai marah. Oleh karena itu Tuhan hanya mengajar, ayo pikul kuk. Karena hanya dengan pikul kuk kita terikat dengan Tuhan. Tuhan ke kanan, dia ke kanan. Tuhan ke kiri, dia ke kiri. Ayat ini pernah memberikan satu kesadaran yang luar biasa buat hidup saya 4 tahun yang lalu. Hampir 5 tahun yang lalu. 2014 saya pernah cerita di sini. Istri saya Maya divonis kena kanker di payudara sebelah kanan dalam. Maunya saya jangan dioperasi. Maunya saya diobatin aja. Karena saya tahu kalau dia dioperasi itu nanti menderita setelahnya dan sebagainya. Dan karena itu, dan ternyata dioperasi juga, dalam diri saya ada rasa marah. Bukan marah sama dokter yang operasi, marah sama Tuhan. Why you let it happen? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kan Tuhan tahu hati saya maunya jangan dong. Dan sudah tahu kemarahan saya wujudkan membatalkan semua pelayanan. Itu 2014 bulan November. Saya batalkan pelayanan 2015. Ada 3-4 gereja yang saya batalkan. Dengan alasan istri saya sakit. Dan tahu apa yang mereka katakan? Waduh Pak, kami berdoa buat istri Bapak ya. Saya senang sekali. Padahal kan pengennya saya pengen batalin. Ada pelayanan di gereja sendiri. Wanita Betel Indonesia di Jalan Cimahi. Terus saya izin sama istri saya nggak usah melayani ya. Saya kan temenin kamu. Dia nggak tahu saya marah. Lalu dia bilang gini, kamu nggak mau melayani karena saya nggak mau loh. Loh kan saya mesti, itu kan ada 2 selang ya, 2 selang masuk, kemudian harus dikeluarkan, dibersihkan terus, dibebet lagi, nggak bisa bebet sendiri, karena harus ditekan gitu, harus dibebat terus. Dia bilang iya kamu kan bisa lakukan itu, mungkin setelah lakukan kamu pergi pelayanan, setelah itu balik lagi. Kan nanti malam baru bisa diganti lagi, baru disedot, dibuang lagi kotoran atau darah yang ada di dalam suntikan yang dipakai untuk sedot itu. Akhirnya saya nggak bisa saya siapkan dan ayat ini. Setelah itu saya ingat dari jam 9 malam, saya coba cari ayat untuk khotbah. Mau khotbah apa? Karena saya nggak pengen khotbah. Saya nggak pengen saya marah sama Tuhan. Kenapa apa yang saya inginkan nggak terjadi? Terus sampai kepada ayat ini. Lalu Tuhan, itu saya ingat setengah 2 malam, jam 2 malam. Tuhan tanya begini, engkau sudah pikul kuk bersama denganku? Pertanyaannya sama seperti yang saya tanya kepada Bapak Ibu. Engkau sudah pikul kuk bersama denganku? Masa saya bilang enggak? Saya udah melayani jadi gembala, masa enggak? Saya bilang iya Tuhan, aku sudah pikul kuk. Lalu Tuhan bilang kalau engkau pikul kuk bersama denganku, aku ke kanan, kamu ke kanan dong. Sudah tahu saya jawab apa? Bukan jawab tidak. Dan pasti juga enggak jawab iya. Saya jawab jawaban diplomasi, seharusnya Tuhan. Ya kalau ada orang jawab seharusnya tuh kebanyakan kayaknya dia enggak mau. Seharusnya seperti itu. Tapi kemudian saya rasa, kenapa begini ya? Kok iya betul. Aku sudah pikul kuk bersama dengan Tuhan. Dan saya mengerti dengan pasti apa itu pikul kuk. Saya mengerti, saya belajar. Dan ketika Tuhan bilang aku naik gunung, kau naik gunung. Aku turun gunung, engkau turun gunung. Lewat lembah, engkau ikut. Enggak kemana-mana. Kalau kau sudah pikul kuk bersama denganku. Dan pertanyaan terakhir adalah, apakah engkau mengasihi aku lebih dari kepada istrimu? Saya nggak bisa jawab. Saya tahu kemarahan saya karena istri saya dioperasi. Ayat ini, ternyata perlu belajar lemah lembut ya. Lemah lembut itu lawan dari marah. Dari kemarahan, dari anger itu namanya meekness, lemah lembut. Praos di dalam bahasa Yunaninya. Wow, saya bilang ini luar biasa ya. Dan ketika saya mulai berpikir dan bicara tentang yielding, oh iya,
Tuhan paksa saya sedemikian rupa untuk saya berserah, give up. Tapi dia mengajar. Perlahan saya gak suka itu. Tapi dia paksa untuk saya give up dan berserah sama Tuhan. Puji Tuhan sekarang sudah hampir 5 tahun. Terus pakai obat, kontrol 3 bulan. Sebentar lagi November masuk 5 tahun. Dia sehat, dia pergi kemana-mana. Kemarin baru pulang dari Ternate, baru pulang dari Timor Leste. Pergi terus dan Tuhan berikan kesehatan. Lalu saya pikir urusannya sama dia atau urusan sama saya? Oh, urusan Tuhan tuh sama saya melalui istri saya. Karena dia tahu itu jadi apa? Jadi apa yang ada padaku bukan punya Tuhan. Ini milikku. Jangan sentuh-sentuh Tuhan. Kalau yang baik sih boleh ya. Kalau rencana buat istri saya yang baik sih boleh. Kesembuhan boleh banget. Tapi kalau sakit, oh jangan tuh. Apalagi kanker. Saya sadar saat itu, oh ada gods, ada berhala di dalam hidup saya. Yaitu istri saya. Belajar, Tuhan bukakan, Tuhan paksa saya. Nah, kalau kita lihat 3 ayat ini, maka kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita perlu menyerahkan, yielding apa? Yielding rights. Sama-sama katakan, yielding rights. Siapa di sini yang punya hak? Angkat tangan. Yang punya hak. Yang punya hak. Sebagai manusia punya hak dong. Semua ya? Semua pastilah punya hak. Punya kan? Dan biasanya itu yang kita kejar lebih dulu kan? Daripada kewajiban kan? Kewajiban, aduh, kalau perlu kewajiban dihindari, hak dulu. Tapi hari ini kita belajar. Sesuai dengan apa yang ada padaku, itu milik Tuhan dan digunakan untuk mewujudkan, menyelesaikan rencananya. Kita perlu yielding rights. Kita punya hak. Dan seringkali hak itu membuat kita marah. Ya. Ayo kita lihat satu contoh. Filipi 2. Filipi 2, 5-8. Ya. Di situ dikatakan bahwa ia yang sama dengan Allah tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah menjadi milik yang harus terus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi hamba, taat sampai mati dan mati di Golgota. Dan baru ayat terakhir mengatakan, oleh karena itulah Bapa meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang di langit, di bumi, di bawah langit, di bawah bumi. Semuanya. Segala buat kemuliaan Bapa di sorga. Filipi 2, 5-8 ini bicara siapa Yesus. Yielding rights. Coba digambarkan dengan apa yang sedang kita mau lalui ini. Mulai dari Palm Sunday, dia diagungkan luar biasa. Masuk di Jumat Agung, dia mengambil keputusan yang sulit di Getsemani. Dan akhirnya dia mati dan bangkit di hari yang ketiga. Yielding rights. Hal-hal yang perlu diberikan, yang perlu dilepaskan. Yang pertama adalah reputasi. Tuhan itu setara dengan Allah. Ada kata yang bagus, mengosongkan diri, kenosis. Kenosis itu mengosongkan diri bukan dia nggak punya kuasa. Dia punya kuasa tapi tidak digunakan. Saudara, kita dikasih posisi direktur tapi kita nggak boleh ngapa-ngapain. Terus kita punya bawahan sembarangan. Udah mau dipecat, nggak boleh. Enak nggak? Mungkin kita akan bilang, udahlah nggak usah dikasih apa-apa kalau nggak boleh apa-apa. Lihat problem yang ada di dalam diri kita. Ketika kita diberikan satu status, seakan-akan, kalau ada sesuatu yang di bawah itu mungkin nggak benar, kita langsung pengen bereaksi. Tuhan memiliki kuasa. Dibuktikan ketika di Getsemani,
Ketika orang mau menangkap dia, Tuhan bilang, ini aku, semua jatuh. Dan ada kata-kata yang Tuhan katakan, apakah aku tidak bisa memanggil malaikat untuk melepaskanku? Kamu pikir aku maling, bawa pentung? Dia mengosongkan diri, reputasi. Siapa di sini yang masuk dalam panitia terus namanya lupa diketik? Hah? Marah nggak? Mungkin akan ngomong gini, kalau nggak mau saya jadi panitia nggak usah diketik segala. Oh, kesel, marah. Tuhan bilang, ayo belajar lemah lembut. Ayo belajar lemah lembut. Siapa di sini yang ketika salaman di depan, yang di depannya salaman diajak ngobrol. Terus ketika bapak atau ibu yang lewat, cuman lewat aja. Terus udah gini, oh yang di depan diajak ngobrol, saya nggak tahu siapa saya ya. Banyak hal-hal simple di dalam hidup kita yang berurusan dengan iritasi yang bisa terjadi di dalam hidup ini. Dan kita bisa marah. Marah. Ketika berdoa ada yang sakit, nama kita nggak disebut. Padahal kita udah kasih tahu saya sakit, nggak disebut namanya. Kemarin ini ketika doa pagi di Menteng, saya berdoa buat tim youth camp. Mereka sudah berlutut di depan semua. Yang namanya berdoa kan merem ya. Saya merem jadi lupa tuh ada nama-namanya tuh. Dan saya nggak sebut semua. Terus hari Minggunya saya khotbah. Saya jadi ingat, iya tuh kemarin yang nggak disebut namanya kesinggung nggak? Hah? Tapi puji Tuhan mereka enggak, ya oke aja lah. Tapi ada orang yang enggak kesinggung, kenapa? Emang gue pikirin. Nah ada orang yang kayak gitu. Padahal bereaksi di dalam dirinya. Tapi karena responnya adalah, emang gue pikirin. Reputasi. Itu seringkali membuat kita kena iritasi. Yang kedua, dilayani. Tuhan bilang aku datang bukan untuk dilayani, untuk melayani. Dan tidak pernah ada ayat-ayat firman Tuhan yang mengajar untuk engkau harus dilayani. Enggak. Kalau engkau mau jadi besar, engkau harus jadi kecil. Kalau engkau mau jadi yang terbesar, engkau harus melayani, engkau jadi pelayan. Dan melayani. Ini rights, hak-hak untuk dilayani perlu dilepaskan. Tuhan yang adalah Allah, dia ambil rupa menjadi manusia dan jadi hamba. Bukan jadi Tuhan. Jadi manusia itu bisa jadi Tuhan, bisa jadi hamba. Dia pilih jadi hamba. Hal-hal iritasi yang bisa membuat kita marah. Itu mudah sekali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di rumah tangga pun juga sering terjadi. Istri yang lupa jemput suaminya di pintu karena biasanya kalau jam 5 dia pulang, istrinya ke pintu dan papanya turun. Lupa kenapa lagi nonton sinetron. Lagi sinetron terus bentar ya Pak, bentar lagi nih, belum selesai. Sekali, 2 kali. Karena pengen dilayani. Bukan saya bilang nanti pulang dari sini, istri nongkrong di depan pintu sampai suaminya. Enggak. Tapi lihat, ada kalanya, ada terjadi, engkau tidak dilayani. Sekalipun engkau punya posisi untuk dilayani. Ini yielding rights. Yang ketiga, kenyamanan fisik. Ini AC-nya untung dingin nih ya. Ini kalau AC-nya gak dingin panas, kira-kira gimana? Gini aja,
puji Tuhan, sauna. Oh, biar kurus, nggak apa-apa. Atau ini gimana sih? Asli kok nggak diatur sih? Kasih tahu dong. Hah? Kenyamanan fisik, kenyamanan tubuh. Oh, ini tubuh ini sensitif sekali loh. Rasa nyaman, rasa tidak nyaman membuat kita bereaksi. Tuhan mengatakan serigala nggak punya lubang. Serigala punya lubang. Burung punya sarang. Tapi anak manusia nggak punya tempat untuk membaringkan kepala. Siapa dia? Dia Tuhan. Dia Yesus. Dia Allah. Tapi dia menunjukkan bahwa, oh enggak, saya perlu lepaskan. Nggak perlu itu. Makanya dia layak mengajak kita untuk belajar, yuk kita lemah lembut yuk. Ayo, gimana caranya? Ayo pikul kuk bersama denganku dan kau belajar. Supaya kau bisa mengatasi iritasi-iritasi dan kau bisa belajar how to yield rights. Bagaimana untuk melepaskan atau menyerahkan hak. Hak untuk disayang. Saya mau tanya sama ibu-ibu, sama para istri di sini, seneng gak disayang? Punya hak gak buat disayang? Punya hak gak buat disayang sama suami? Punya, terus kalau gak disayang? Puji Tuhan, baru dengar firman yielding rights. Oh, gak apa-apa gitu? Atau marah? Hah? Bapak-bapak punya hak buat disayang? Punya ya? Punya hak buat sayang juga gak? Buat nyayang? Hah? Ya, tapi jadikan itu hak. Sering kali orang bilang, saya punya hak. Hak kewajiban dia pisahkan. Menurut saya yang terbaik adalah hakku adalah hak untuk melakukan kewajiban. Baru kewajiban itu akan dilakukan dengan mati-matian. Hakku mengasihi istriku. Itu memang orang bilang kewajiban. Enggak, itu hakku. Jadi aku akan lakukan sebaik-baiknya, nggak bisa apa-apa. Hal-hal yang mencoba menghalangi untuk aku tidak bisa mengasihi istri, saya buang. Kenapa? Itu hakku. Orang gara-gara hak bisa saling bunuh loh. Dan yang keempat, pengambilan keputusan. Terutama kalau keputusan pindah rumah atau enggak ya. Keputusannya ya tanya Tuhan. Oh, pengambilan keputusan. Tapi saya mau tanya, kalau keputusan untuk marah atau tidak, itu gimana? Kita perlu yielding rights. Nah, saya mau kasih tahu. Marah itu alarm. Anger itu alarm. Sama-sama bilang alarm. Sama-sama bilang alarm. Alarm buat apa? Alarm buat apa? Alarm untuk memberitahu kepada kita bahwa masih ada bagian yang belum diserahkan kepada Tuhan. Sehingga engkau marah. Bukannya gak boleh marah. Boleh marah. Efesus bilang boleh marah. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Jadi kalau marahnya jam 5 sore, ya sejam aja. Gak boleh sampai matahari terbenam. Karena itu akan menimbulkan dosa. Boleh marah, tapi tidak boleh berbuat dosa. Jangan sampai berbuat dosa. Tapi marah menjadi alarm, menjadi sinyal. Untuk memberitahu, apalagi marahnya marah. Awas lu. Itu menunjukkan bahwa ada masih hal-hal yang belum engkau berikan kepada Tuhan. Belum yield rights kepada Tuhan. Tuhan, dia harus ambil keputusan. Ketika dia turun dari sorga, dia tahu nggak misinya bahwa dia untuk mati? Tahu nggak? Tahu nggak ketika dia datang dari sorga, lahir di kandang terus selama 33 tahun, tahu nggak tujuannya bahwa dia akan mati?
Tahu, dia tahu tujuan Bapaknya. Tetapi di Getsemani, dia nawar. Dia udah tahu dengan pasti. Dan dia sering bicara sama murid-muridnya. Aku datang. Karena apa yang Bapak mau dalam hidupku. Aku akan mati. 3 hari akan bangkit. Tapi dia, Bapak kalau boleh, cawan ini lalu. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan dia mengambil keputusan. Akhirnya dia mati di kayu salib. Pakai 1 minggu ini untuk betul-betul kau bisa menyadari betapa luar biasanya hidupmu. Betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Yang tadinya bobrok, bahkan di dunia mungkin dunia sudah tidak bisa terima kita lagi. Mungkin dunia sudah enggak menganggap kita. Tapi ada Tuhan yang mengambil keputusan untuk dia mau supaya engkau berharga. Sadarlah bahwa kita berharga bagi Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama ucapkan kata-kata yang terakhir ini ya. Ya yang terakhir teks ya. Yuk sama-sama kita sebut ini ya. Kita ucapkan dengan kuat. Bukan hanya diucapkan tapi bikin di dalam diri bilang, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Yuk sama-sama 2, 3. Hakku adalah hak untuk melakukan kewajiban. Sama-sama 2, 3. Hakku adalah. Tuhan akan tolong kita. Amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ada satu lagu-lagu yang lagu lama. Mungkin banyak jemaat yang bisa nyanyi lagu ini juga. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih. Ayo jemaat saja katakan, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Kehendak. Amin. Amin. Mau memberi semua yang ku dapat. Ku mau cinta membalaskan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami
mau belajar membalas. Ku mau belajar membalas kasih. Ku mau belajar membalas. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, terima kasih. Kau mengajar dan Kau memberi contoh. Kau teladan bagaimana menyerahkan hak. Sehingga semua yang terjadi hanya untuk kemuliaan-Mu. Saat ini Tuhan, aku percaya Engkau menjamah aku. Setiap pribadi, jamah hatiku, jamah pikiranku, jamah hidupku Tuhan. Dan aku percaya hidupku hanya untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat percaya saudara sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi. Dan juga pujian penyembahan yang luar biasa yang penuh dengan hadirat Tuhan. Dan saat ini saya juga sangat percaya bahwa ketika Anda menyaksikan ibadah online pada hari ini, saudara juga sudah dilawat oleh hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu yang spesial, yaitu Minggu Palem. Dan pada minggu depannya, ibadah Paskah masih tetap seperti saat ini, yaitu ibadah online. Dan pada hari Jumatnya, ibadah Jumat Agung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara juga masih memiliki kesempatan yang sama ketika saudara membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara dapat langsung transfer ke rekening gereja yang tertera. Saatnya kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih setia-Mu, berkat-Mu, jamahan-Mu yang telah Engkau lawat bagi kami semuanya pada hari ini. Ya Tuhan, saatnya kami memberikan persembahan kami yang terbaik pada hari ini. Kami mau memberikan persembahan kami ini Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada hari ini, Engkau memberkati mereka semua Tuhan, dan bahkan Engkau memberikan perlindungan, penjagaan, dan bahkan pertolongan yang datangnya daripada-Mu. Dan kiranya Tuhan Yesus, minggu depan kami boleh sama-sama mengikuti ibadah online seperti pada saat ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, jemaat yang kasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita hari ini dan kita mau berdoa dan kita bersyukur buat setiap ibadah yang kita sudah lakukan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang penuh dengan berkat Tuhan, di mana kami boleh diizinkan Tuhan tetap beribadah walaupun secara online, tapi semuanya ini kami terima sebagai berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang besar atas kami, sehingga kami boleh tetap bersatu dan kami saling terkoneksi satu dengan yang lain di dalam ibadah kami hari ini. Kami berdoa Tuhan buat Jumat Agung yang akan dilakukan pada Jumat yang akan datang, kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau hadir, Engkau membuat sesuatu yang besar, dan sehingga apapun yang kami lakukan semua bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami mau mengenang kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan saat ini, biarlah setiap umat Tuhan yang sama-sama telah beribadah pada saat ini bersama dengan kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami terus berdoa, biarlah wabah COVID-19 ini bisa selesai, berhenti, berakhir dengan segera oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur
untuk hari ini, dan biarlah kira berkat Tuhan tercurah atas seluruh umat-Mu Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, karena kita terus dan selalu percaya bahwa berkat tersedia bagi kita anak-anaknya. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin.